satu-satunya jalan tol atas laut yang ada di Indonesia, yaitu tol Bali Mandara ini teman-teman. Jadi di sini juga satu-satunya jalan tol yang menerima motor roda 2, menerima atau memiliki lajur sepeda motor, begitu teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman semuanya patung di pintu masuk atau di loket masuk Pelabuhan Benoa. Halo guys, bertemu lagi bersama kita di DK6060 Bro Motovlog Channel. Pada kesempatan siang ini kita akan menuju ke jalan tol Bali Mandara. Ya, kita akan coba mengecek situasi update di jalan tol Bali Mandara. Ada apa saja sekarang ini di sana dan bagaimana situasi lalu lintas di tol Bali Mandara. Apakah sudah ramai seperti dulu atau masih sepi pasca pandemi COVID-19 saat ini? Oke teman-teman semuanya, kita tancap saja, nggak pakai lama. Nanti kita akan lanjut lagi setelah akan memasuki pintu tol Bali Mandara. Sebelum kita memasuki jalan tol, kita coba dulu untuk putar-putar di Pelabuhan Benoa, di area Pelabuhan Benoa. Ini teman-teman bisa dilihat Pelindo. Inilah wajah baru dari Pelabuhan Benoa di bulan April tahun 2022. Ini teman-teman bisa lihat di sini sudah ditata sedemikian rupa untuk menyambut nanti pasca pandemi, untuk menyambut wisatawan yang datang ke Bali. Yuk kita cek berapakah tarif masuknya. Bisa cash atau hanya e-tol aja mbak? E-tol aja ya? Ya. Oke, berapa tarifnya mbak? 4.000 ya? Ya, makasih ya. Nah, jadi inilah teman-teman semuanya wajah baru dari Pelabuhan Benoa. Kita akan keliling-keliling dulu di area Pelabuhan Benoa ini melihat wajah barunya. Jadi ini ada ikon baru. Kita akan ambil fotonya teman-teman semuanya. Sebentar lagi kita keliling-keliling dulu. Ditata sudah sangat cantik sekali, karena menyambut nantinya ke depannya ini pelabuhan bisa untuk tempat bersandar kapal-kapal pesiar dari luar negeri. Jadi tidak hanya melayani kapal-kapal feri antar pulau di Indonesia saja, tetapi Pelabuhan Benoa juga menerima menjadi sandaran menjadi sandaran tempat berlabuhnya kapal-kapal pesiar yang ada yang akan berlabuh dan berkunjung ke Bali. Nah, ini ada patung catur muka yang sangat besar teman-teman semuanya. Mungkin ini adalah pengembangan dari patung catur muka yang kemarin sempat kita review di video. Karena kembali lagi seperti yang pernah saya jelaskan, Denpasar itu ikonnya adalah patung catur muka. Begitu teman-teman semuanya. Nah, ini kita akan putar-putar di areal di jalur utama saja, jalur utama di Pelabuhan Benoa. Kita akan melihat ada wajah-wajah baru atau ada apa saja perkembangan baru yang ada di Benoa di bulan April tahun 2022. Oke, kita coba berhenti sebentar di sini, kita coba akan ambil video. Jadi teman-teman semuanya, di sini ada patung yang cukup besar sebagai ikon daripada salah satu ikon daripada Pelabuhan Benoa. Wajah baru pasca pandemi di bulan April 2022. Nah, ini bisa dilihat teman-teman semuanya. Patungnya besar sekali. Nah, untuk arah itu adalah kantor dermaga Pelabuhan Benoa. Bisa dilihat radarnya. Tapi kita nggak ke sana dulu, kita akan berada di jalur utama saja untuk melihat dan mereview apa saja yang baru-baru ada di Pelabuhan Benoa ini. Jadi itu ya teman-teman, kita lanjut ke patung berikutnya.
setelah melihat patung yang berada paling selatan di Pelabuhan Benoa, kita akan lanjut lagi memutar kembali melihat patung kedua yang berada di tengah-tengah jalur utama Pelabuhan Benoa. Dan kembali lagi melihat patung catur muka yang tadi kita belum tahu namanya patung apa. Nanti kita akan cari tahu di Google dan kita akan cantumkan nama patungnya dalam video yang sudah kita unggah ini. Oke teman-teman semuanya, jadi luar biasa ini, sangat luar biasa penataan Pelabuhan Benoa di tahun 2022 ini. Nah ini patung kedua, patung catur muka. Kita akan break sebentar juga di sini melihat patung ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi cuma berjarak beberapa meter saja, beberapa ratus meter saja tadi dari patung yang sebelumnya. Ini ada patung catur muka teman-teman semuanya. Jadi bisa dilihat di sini juga ada perputaran. Nah perputaran bahasanya itu ada turnover, jalur turnover. Nah di sini bisa dilihat ada patung yang sangat luar biasa, yaitu patung catur muka. Nah ini teman-teman semuanya, jadi bisa dilihat di patung catur muka ini ada 4 wajah catur muka. Catur itu 4 dan muka itu adalah wajah. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman semuanya, tampak ekspresi di masing-masing wajah yang ada di patung ini berbeda-beda. Kalau yang di utara ini agak marah, nah yang ini sudah agak reda marahnya. Mungkin yang di selatan itu tersenyum teman-teman. Coba yuk kita cek yuk. Sekarang kita ambil wajahnya dari selatan, jadi sudah mulai agak tersenyum itu. Mungkin yang ke timur tertawa mungkin teman-teman semuanya. Jadi bisa dilihat, inilah patung catur muka yang ada di Pelabuhan Benoa. Nah ini. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ke patung ketiga. Di pintu masuk tadi, di loket tadi itu ada patung menyerupai ikan. Nah mungkin kita cek sebentar lagi patung apakah itu dan apakah konsep daripada patung itu. Nanti kita akan jelaskan, tidak di video ini, mungkin di deskripsi, karena saya sendiri juga belum mempelajari apa konsep ketiga patung yang ada di Pelabuhan Benoa ini. Oke teman-teman semuanya, dikasih patung masih ya, dikasih patung masih, dikasih patung. Nah ini patung ketiga. Nah, kita akan cek dulu patungnya sebelum nanti kita akan memasuki jalan tol Bali Mandara teman-teman. Ini bisa dilihat, kita akan ambil videonya teman-teman. Nah jadi ini teman-teman semuanya, patung di pintu masuk atau di loket masuk Pelabuhan Benoa. Bisa dilihat berbentuk ikan dengan ornamen Bali. Ini sebenarnya ikan nih teman-teman, tapi berbentuk ornamen Bali. Kalau kita lihat dari sejarah cerita yang berada di Bali, ikan ini adalah kemungkinan adalah Matsya Awatara atau penjelmaan dewa pada zaman dahulu kala yang menjelma sebagai ikan besar untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi. Nah, mungkin seperti itu, tapi mohon maaf kalau ada salah, nanti kita koreksi lagi teman-teman semuanya. Ya inilah dia. Oke, kita lanjut teman-teman untuk memasuki jalan tol Bali Mandara. Teman-teman semuanya, itulah tadi pelabuhan wajah baru Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali. Nah, sungguh-sungguh indah teman-teman semuanya menyambut pembukaan pariwisata pasca pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita lanjut untuk memasuki jalan tol Bali Mandara. Nah, ini teman-teman, jalur sepeda motor untuk memasuki loket tol Bali Mandara.
Jadi jalan tol ini menghubungkan kota Denpasar dengan Bandara Airport I Gusti Ngurah Rai dan daerah pariwisata Bali International Tourism Development BTID Nusa Dua, begitu kiranya. Nah, itu di depan sudah ada gerbang masuk jalan tol Bali Mandara lajur sepeda motor. Sudah memasuki gerbang tol Bali Mandara. Nah, ini teman-teman semuanya lagi ada renovasi. Oke teman-teman, ya, untuk tarif tol sepeda motor daripada tol Bali Mandara ini yaitu sebesar Rp5.000 saja untuk sekali masuk teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah memasuki jalur tol ini bisa mengakses dua tempat sekaligus, dua tujuan sekaligus, mau ke Bandara Ngurah Rai atau mau ke Nusa Dua atau ke Jimbaran. Nah, jadi teman-teman semuanya, beginilah situasi terupdate bulan April tahun 2022 jalan tol Bali Mandara dan pengembangan Pelabuhan Benoa. Itu sepertinya sudah ada reklamasi lahan yang diperuntukkan, tidak tahu, nantinya kita coba akan cari informasinya. Kalau yang ini saya tidak tahu. Kalau yang tadi itu sudah jelas untuk dermaga kapal pesiar, begitu teman-teman. Nah, jadi inilah jalan tol Bali Mandara teman-teman semuanya. Jalan tol Bali Mandara. Nah, untuk Mandara sendiri itu memiliki arti atau singkatan teman-teman. Jadi Mandara itu adalah singkatan dari aman, maju, Mandara, M-nya itu maju, An-nya itu aman, nah, Da-nya itu damai, Ra-nya itu sejahtera. Nah, mungkin itu ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Nah, inilah pemandangannya teman-teman di jalan tol Bali Mandara jalur sepeda motor. Nah, jalan tol Bali Mandara ini diresmikan oleh pemerintah tahun 2013 teman-teman, tahun 2013 dengan total panjang sepanjang 12,7 km. Woi, hafal, habis baca di artikel tadi. Nah, jalan tol Bali Mandara ini sendiri adalah jalan tol kelima di dunia yang berada di atas laut. Nah, jadi satu-satunya jalan tol atas laut yang ada di Indonesia yaitu tol Bali Mandara ini teman-teman. Jadi di sini juga satu-satunya jalan tol yang menerima motor roda 2, menerima atau memiliki lajur sepeda motor, begitu teman-teman. Nah, jadi kalau mobil itu ada di sana, motor itu ini lajur sepeda motornya. Woi, kencang anginnya rek. Nah, ini hati-hati angin kencang dari samping, bisa ambiar nanti kalau stabilitas membawa motornya nggak bagus, bisa ambiar. Makanya kita atur kecepatan membawa motor. Nah, perlu diketahui teman-teman, jadi apabila anginnya kencang, ini, jadi jalan tol ini ditutup sementara, tidak boleh dipergunakan untuk mengurangi tingkat resiko kecelakaan di jalan tol ini. Nah, itu teman-teman, ada peringatan lagi, hati-hati angin kencang dari samping. Nah, begitu. Nih jalan nih di atas nih teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan menuju ke jalur, kita ambil ke jalur Ngurah Rai dulu teman-teman. Kita ambil ke jalur Bandara Ngurah Rai. Nah, ini kita nggak ke area Nusa Dua dulu, kita masuk ke area Ngurah Rai dulu. Jadi inilah teman-teman, ini jadi kalau mau balik ke Denpasar bisa balik lewat sana. Kalau ini tembus ke Airport Ngurah Rai, begitu teman-teman semuanya. Nah, inilah dia jalan tol Bali Mandara di bulan April 2022 pasca pandemi COVID-19. Jadi untuk intensitas pengguna jalur jalan tol ini masih dikategorikan cukup sepi. Masih cukup sepi nih teman-teman. Jadi kalau pariwisata memang sudah benar-benar pulih, ini jalan tolnya bisa rame. Jadi cukup padat begitu. Jadi intensitas pengguna jalan tol ini sangat tinggi, itu teman-teman semuanya.
Nah ini di kanan kiri itu ada laut, karena jalan tol Bali Mandara berada di atas laut, begitu teman-teman. Jadi seperti judul lagu, seperti lirik lagu, kiri kanan kulihat saja, banyak ada lautan, ada ikan gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini dia jalan tol Bali Mandara. Sebentar lagi kita akan keluar dari jalan tol Bali Mandara teman-teman. Sebentar lagi kita akan keluar dari jalan tol Bali Mandara. Cukup singkat menempuh perjalanan dan waktu. Apabila kita buru-buru ingin ke airport dari Denpasar, kita bisa melewati jalan tol Bali Mandara agar terhindar dari kemacetan. Nah ini teman-teman semuanya. Jadi itu dulu review singkat, video singkat dari DK6060 Bro pada siang hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen yang baik-baik. Yang jelek-jelek juga nggak apa-apa, karena yang jelek-jelek itu bisa membangun. Komen ini bisa konten ini atau channel ini bisa maju lebih baik untuk kedepannya. Oke teman-teman semuanya, sekian video dari channel DK6060 Bro Motovlog. Kita akan balik kanan, bubar jalan. Selamat buat teman-teman semuanya. Oke, bye. Ekstrim. Nah ini teman-teman, semoga bisa dilalui ya. Oke, off-road kita teman-teman. Off-road lah kita teman-teman.